wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga di kesempatan hari ini edisi Kamis tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan pada tanggal 20 Februari 2025. Kita hadir kembali insyaallah taala akan mendengarkan kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Delis Subhadi Ibrahim LC Habibullah taala. Di kesempatan hari ini yang akan membahas tentang atau seputar berkaitan tentang menyambut bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah bi khair, kaifa haluk? Khair, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa berikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, untuk pembahasan kita hari ini tentang mempersiapkan hati untuk Ramadan. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab insyaallah taala. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, atau dapat telepon kami di 08117530.000 atau pertanyaan melalui pesan singkat dan WhatsApp dikirim di 0811754544. Kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube dan Facebook dalam bentuk video. Untuk nomor yang kami sebutkan tadi telah kami nampilkan pula di layar monitor masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz. Falyatafadhal surah fajura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, besar harapan kita Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita, memerintahkan kita untuk bertakwa. Allah sediakan waktu-waktu yang lebih cepat untuk percepatan laju takwa. Perintah takwa setiap hari, setiap malam berlaku atas masing-masing kita. Selagi hayat masih di kandung badan. Namun perintah tidak dibiarkan kepada mukmin untuk mencari jalan bertakwa itu dengan sendirinya. Allah berikan bimbingan dengan mengutus para rasul, terkhusus untuk umat terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepadanya Al-Qur'an, perintah untuk bertakwa.
diberikan kepada Rasulullah SAW wahyu berupa sunnah, bimbingan untuk bertakwa, sebagai penjelasan dan sebagai pedoman bagaimana mukmin bisa bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga sediakan waktu-waktu yang terkhusus. Di antaranya adalah 7 deretan bulan yang sering kami ulang-ulang. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, dan Muharram. 7 bulan yang mempunyai keutamaan, 7 bulan yang mempunyai ibadah di dalamnya. Empat bulan di antaranya adalah bulan-bulan terhormat, bulan-bulan haram, bulan suci. 1 bulan di antaranya adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, yaitu bulan Ramadan. Merupakan bulan puasa, bulan sabar, bulan ketakwaan, bulan pembebasan daripada api neraka. Dua bulan yang lain adalah qabliyah Ramadan dan ba'diyah Ramadan. Bulan Sya'ban terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan dan bagaikan qabliyah Ramadan. Bulan persiapan yang mana Rasulullah SAW memperbanyak ibadah pada bulan Sya'ban dan terutama adalah puasa pada bulan Sya'ban hampir seluruhnya. Alasan beliau bahwa bulan Sya'ban ada yurfa'ul amalu ila rabbil alamin. Amalan itu diangkat pada bulan Sya'ban kepada Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalanku, aku dalam keadaan berpuasa. Jangan terkesan bahwa amalan yang digiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya puasa. Tetapi lihat daripada kata amalan, aku ingin diangkat amalanku. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin diangkat amalan di saat diangkatnya amalan per tahun dalam keadaan sebaik-baik beramalan. Karena beliaulah yang menunjukkan kepada kaum muslimin al-amalu bi khawatimiha. Amalan itu tergantung pada akhir-akhirnya. Ini adalah bahasa sederhananya adalah tutup buku amalan. Dan di start lagi catatan awalnya setelah diangkatnya amalan tersebut. Tentu bulan Sya'ban adalah bulan yang Rasulullah SAW giatkan amalannya. Terutama adalah puasa. Para salafus saleh mereka giatkan amalan-amalan pada bulan Sya'ban. Karena mereka mempersiapkan Ramadan. Sehingga mereka banyak membaca Al-Quran di dalam bulan Sya'ban supaya di bulan Ramadan lebih banyak lagi. Mereka juga banyak berpuasa pada bulan Sya'ban supaya bulan Ramadan lebih kuat. Demikian juga amal-amal saleh yang lain, kaum muslimin yang dirahmati Allah.
Sebelum kita berbicara tentang bulan Ramadan dan bagaimana persiapan hati kita untuk Ramadan, kami menghimbau kepada muslimin dan muslimat yang belum mengganti puasa, yang belum mengqadha puasa, karena pada Ramadan yang lalu tidak berpuasa karena uzur, karena sakit ataupun karena safar, atau memang tidak boleh berpuasa karena haid dan nifas. Hari-hari bulan Sya'ban berlalu, tidak sampai lagi 2 pekan. 1 pekan lebih sedikit. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesempatan untuk mengganti semakin sempit. Bagi yang puasa di qadanya 7 hari, 8 hari bisa saja pas-pasan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan dibiarkan qada Ramadan, karena membiarkan dan tidak mengqada Ramadan sama seperti meninggalkan puasa Ramadan. Karena hukum qada sama dengan hukum Ramadan. Hanya pelaksanaan puasa Ramadan yang tertunda, disahkan oleh syariat, diizinkan oleh syariat, ditunda sampai bulan Sya'ban. Kalau ditinggalkan sama dengan menyengaja meninggalkan Ramadan, dan ini adalah dosa besar. Merupakan dosa besar. Sampaikan kepada istri-istri yang haid ketika itu ataupun nifas, sampaikan kepada mereka, perintah mereka untuk melaksanakan puasa qada. Sampaikan kepada anak-anak perempuan kita, kepada saudari-saudari kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Apabila dibiarkan, berarti mencampakkan mereka ke dalam neraka. Membiarkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, dayus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini pertama. Kami ingatkan kepada kaum muslimin, kepada muslimat, orang-orang yang kita ketahui mereka meninggalkan Ramadan karena uzur syar'i, maka wajib kita ingatkan, wajib kita perintah orang-orang yang di bawah kuasa kita, orang-orang yang di bawah perintah kita untuk menasihati mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah
Ingat Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya sudah memberikan kesiapan hati kita untuk Ramadan. Apa buktinya? Buktinya adalah semua mukmin yang merasa Ramadan itu berfaedah bagi dirinya, mereka menunggu bulan Ramadan. Bahkan sampai ada mengatakan, udah terasa nih hawa Ramadan. Ramadan masih lebih 1 pekan. Lalu ada mengatakan, sudah terasa hawa Ramadan. Begitu. Hati itu sudah Allah berikan kesiapan dan semangat untuk datangnya bulan Ramadan. Sering kita dengar pengumuman di masjid-masjid, gotong royong, pengumuman untuk pembentukan panitia Ramadan, program-program Ramadan, kajian-kajian menjelang Ramadan, menunjukkan hati-hati mukmin telah Allah berikan kesiapan menyambut Ramadan. Ini sudah modal yang Allah berikan kepada kita. Kesiapan hati, persiapan hati, keinginan hati, kekuatan hati. Bahkan anak kecil yang berumur 7 tahun, umur 8 tahun sudah dikatakan oleh orang tuanya, besok kita puasa ya, Ramadan kita puasa ya. Udah mengajak anak-anaknya berumur 7 tahun, 8 tahun untuk berpuasa. Kelas 1 SD, bahkan sebelum masuk SD, sudah diajak anak-anaknya untuk berpuasa. Menunjukkan kesiapan hati mukmin untuk berpuasa Ramadan. Kesiapan yang seperti ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, kami ingin mengajak untuk melihat ke belakang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, beberapa tahun yang sudah berlalu. Kita mempunyai semangat, mempunyai keinginan. Alhamdulillah, sekarang kita tetap masih mempunyai semangat dan keinginan. Namun pernahkah kita merasakan itu sebagai nikmat? Pernahkah kita merasakan pemberian Allah yang seperti ini berupa nikmat, anugerah? Atau cuma mengandalkan kepada kemampuan dan kemauan diri sendiri?
Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua itu adalah nikmat yang Allah berikan. Kita tidak bisa berdiri sendiri dengan arti saya bisa, saya semangat. Sombong namanya. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu kepada kita sehingga kita bersemangat. Ini harus kita rasakan itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi nikmat yang kita rasakan. Saya kira tidak semua kaum muslimin, dan saya kira juga tidak sebagian besar kaum muslimin yang berpuasa sunat setiap bulannya. Kalau melihat dari kenyataan-kenyataan lingkungan kita, itu bisa menjadi sampel. Di keluarga kita, di tetangga kita, teman sekerja kita, teman sekantor kita. Berapa persenkah di antara mereka yang berpuasa, melaksanakan puasa sunat? 3 hari di dalam 1 bulan. Setiap Senin dan Kamis di dalam setiap pekan. Barangkali persentasenya sedikit. Artinya banyak yang tidak berpuasa sunat. Itu tidak tercela. Tidak tercela. Tidak berdosa. Apa hubungannya? Hubungannya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah walaupun tidak terlatih melaksanakan puasa sunat, bahkan mungkin selama 1 tahun daripada bulan Syawal sampai akhir Syaban tidak berpuasa sunat. Namun Allah berikan kekuatan kepada mayoritas kaum muslimin yang tidak berpuasa sunat dapat melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, nikmat, pemberian. Pernah enggak kita merasakan itu nikmat? Memikirkan itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat. Sanggup kita berpuasa selama 1 bulan. Sanggup kita menahan dahaga dan lapar serta menahan syahwat di siang Ramadan. Selama 1 bulan itu adalah nikmat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita persiapan hati dan kekuatan hati. Telah dibuktikan bertahun-tahun yang lalu. Bertahun-tahun berlalu. Ada yang sudah berumur 50 tahun tidak berhenti puasa-puasa Ramadan. Ramadan terus berpuasa.
Ada yang sudah 60 tahun dia berpuasa seperti itu juga. Terus sanggup berpuasa sejak 60 tahun yang lalu. Itu adalah nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada yang diberikan kesadaran. Bertahun-tahun dia tidak melaksanakan puasa Ramadan. Jahil. Jauh daripada agama. Akhirnya datang Ramadan. Mempunyai kesadaran untuk berpuasa. Sanggup berpuasa. Walaupun dia bertaubat 1 hari menjelang Ramadan. Sanggup dia berpuasa. Ini adalah nikmat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan hati kita mendapatkan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kami pernah berjumpa dengan seseorang yang mengatakan begini. Dia panggil saya Buya. Buya, apakah Allah mengampunkan dosa saya Buya? Tapi dalam bahasa kampung ni saya bawa kepada bahasa Indonesia. Lucu pula nanti saya bawa dalam bahasa kampung. Apa masalahnya? Kalau orang-orang Buya, paling tidak mereka solat sekali dalam 1 Jumat. Mungkin paling tidaknya solat 2 kali dalam 1 tahun, hari Lebaran. Saya sama sekali tidak ada Buya. Sama sekali saya tidak solat sudah puluhan tahun. Dia bicara pada bulan Ramadan. Puasa. Sekarang saya sadar Buya. Akhirnya puasa Ramadan. Kemudian dia melaksanakan salat berjamaah di dalam bulan Ramadan. Dan salat tarawih dan witir. Allahu Akbar. Siapa yang bisa berbuat seperti ini kalau tidak petunjuk dari Allah? Kalau tidak perbuatan yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, hambanya untuk digiring untuk ketaatan. Lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Bagaimana solat saya dahulu? Bagaimana menggantinya? Tidak diganti, bertaubat gantinya. Kalau terganti juga tidak mungkin. Bagaimana puasa-puasa saya dahulu? Jahil. Jangan. Fikirkan mengganti puasa sekarang, puasa Ramadan ini dilaksanakan. Karena yang mengganti puasa itu adalah orang yang meninggalkan puasa karena uzur. Dan orang yang meninggalkan puasa bukan karena uzur, maka sudah melakukan kefasikan. Obatnya bertaubat. Walaupun para ulama menganjurkan tetap berusaha untuk menggantinya. Sebagian mengatakan dengan ganti dan fidyah. Berupaya untuk menggantinya terus. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, kepada orang yang baru bertobat, orang yang baru sadar, jangan ditakut-takuti seperti itu. Ya, wajib kamu ganti semuanya. Berapa puluh tahun? 40 tahun.
Kalilah 40 tahun kali 30 hari. Ya Allah. Bayangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah. 40 kali 30. 1.200 hari. Sanggup dia berpuasa 1.200 hari. Yang lebih mudahkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah at-taubah yahtajibu ma qablaha. Taubah itu dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Suruh orang itu bertobat dengan taubatan nasuha. Kemudian dianjurkan dia untuk memperbanyak puasa sunatnya. Jangan ditekankan sebagai satu kewajiban. Puasa Ramadan yang dia dapati wajib dia laksanakan. Karena dia bertaubat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali. Allah memberikan kepada mukmin kesiapan hati dan kekuatan hati sehingga dapat berpuasa 30 hari atau 29 hari dalam arti 1 bulan. Walaupun tidak terlatih, walaupun tidak terbiasa, datangnya bulan Ramadan, sanggup. Siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita untuk bertakwa, Allah yang memudahkan. Allah yang mempersiapkan hati kita. Allah yang memberikan ketulusan kepada kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah persiapkan juga hati kita dengan ketulusan dan menyadari dengan sepenuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan orang yang berpuasa. Apa yang kami maksud? Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati manusia, hati shaim, orang yang berpuasa, suatu kontrol aktif sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, dia tetap sabar menahan lapar dan dahaga. Tidak ada orang melihat. Sang suami tidak dilihat oleh istrinya, sang istri tidak dilihat oleh suaminya. Sang suami ketika pergi ke dapur, istrinya lagi tidur, dia tidak berani buka kulkas, lalu membuat teh es di siang Ramadan. Kenapa? Karena dia yakin dengan penuh kesadaran Allah melihat. Demikian juga istri. Saat-saat dia masak, suaminya tidak ada di rumah, anak-anaknya pergi sekolah. Dia tidak berani meminum seteguk air, merasakan 1 sendok kuah, lalu ditelan.
Tidak berani. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah pasti melihat. Allah tanamkan kejujuran dan Allah tanamkan kesadaran penuh terhadap muraqabatullah. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dan tidak lengah. Ini adalah tingkat iman yang tinggi. Ketika datang kesadaran penuh bahwa Allah memperhatikan kita, itu adalah tingkat iman yang tinggi. Nah, ini udah Allah berikan kepada mukmin. Modalnya, modal tingkat iman yang tinggi itu sudah Allah berikan, yaitu kesadaran penuh bahwa Allah memperhatikan kita. Ini sudah modal luar biasa. Langsung modal besar. Seorang pedagang diberikan modal besar. Ini modal besar. Dengan modal besar ini, seorang bisa mengembangkan lebih lagi. Kalau dia cermat, memakai modal. Kalau dia mengerti, memakai modal. Seorang pengusaha diberikan modal besar. Kalau dia cermat, maka usahanya akan berkembang. Kalau dia mendapatkan modal yang besar, pandai menggunakannya. Demikian juga mukmin ketika diberikan modal besar, yaitu muraqabatullah. Keyakinan penuh bahwa Allah memperhatikan, itu adalah modal besar. Apabila pandai mengembangkannya, maka akan mendapatkan ketakwaan yang besar, keberuntungan yang besar. Coba bayangkan. Seorang membuat usaha, lalu diberikan modal 100 miliar langsung. Luar biasa. Banyak bisa dibuat. Kenapa? Modalnya 100 miliar langsung. 100 miliar. Modal besar. Banyak yang bisa dilakukan. Akan tetapi, orang ini tidak pandai menggunakannya. Habis. Ini habis, belanjakan kepada yang tidak berguna, dibelanjakan kepada yang tidak produktif. Habis untuk kemewahan, habis untuk penampilan. Tak pandai mengembangkan. Demikian juga modal ketulusan ini, modal kehadiran penuh muraqabatullah ketika tidak dikembangkan, bisa bangkrut. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, bersabda, rubba shaim hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Boleh jadi orang yang berpuasa, yang dia dapati apa? Lapar dan dahaga saja, pahala nihil. Boleh jadi. Kenapa tadi? Karena puasanya casing, penampilan, modal tidak digunakan, dihabiskan begitu saja, sia-sia.
kaum muslimin yang dirahmati Allah, modal itu sudah ada diberikan kepada mukmin. Seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketulusan berpuasa karena Allah, itu buktinya. Dia tidak sanggup berbuat curang, dia tidak sanggup makan, minum, tidak sanggup melepaskan syahwatnya pasangan suami istri di siang Ramadan. Kenapa? Karena Allah melihat. Tapi apakah modalnya hanya sampai di situ saja? Modal ini bisa dikembangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah yang melihat, kita yakini, melihat kita makan, melihat kita minum, melihat kita melakukan pelanggaran. Allah juga yang melihat kita melakukan amal saleh. Allah yang melihat kita berpuasa, sabar di dalam menahan lapar dan dahaga. Allah juga melihat kita melakukan amal-amal soleh yang lain. Sehingga seorang mukmin yang dapat mengembangkan ini, modal kesadaran penuh tadi, dia yakin bahwa Allah melihatnya melakukan ibadah apa saja, sehingga dia lakukan amal-amal saleh dengan baik pada bulan Ramadan. Bukannya hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tetapi dia juga menahan lisan daripada melakukan kerja lisan yang buruk, berbohong, berdusta, menipu, ghibah. Dia tahan lidahnya, berpuasa juga lidahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memperhatikan. Dan dia tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi haja fi yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan kata dusta dan praktek kebohongan, Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat untuk mengganti nilai daripada puasa dia. Walaupun dia meninggalkan makan, walaupun dia meninggalkan minum, walaupun dia meninggalkan syahwatnya, tidak ada nilai. Kenapa demikian? Bangkrut. Modal terkikis. Tak pandai menggunakan modal, habis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi 'ashri amsalha." Kullu amali Adam yudha'af al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 di'fin. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Rasulullah melanjutkan, qala Allahu azza wa jal,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Atau illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Tidak masuk dalam kalkulasi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tidak masuk dalam hitungan ini. Wa ana ajzi bihi. Karena Allah kecualikan. Aku yang memberikan ganjaran khusus. Maknanya, semua ganjaran amalan tadi dari Allah. Puasa diberikan dengan ganjaran khusus. Kenapa? Fa innahu li, karena amalan ini benar-benar dikerjakan li karenaku. Apa itu artinya? Dilaksanakan dengan kesadaran penuh bahwa dia berpuasa, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak mau curang berpuasa tersebut. Tidak mau makan, tidak mau minum, sekalipun tidak ada yang memperhatikannya. Benar-benar li, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, oleh sebab itu aku berikan ganjaran untuknya. Maknanya adalah ganjaran khusus. Yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makan dan dia tinggalkan minum, dia tinggalkan syahwatnya karenaku. Nah, ini artinya apa, kaum muslimin yang dirahmati Allah? Amalan itu apabila tulusnya tingkat tinggi, maka amalan itu akan lebih tinggi nilainya. Ibadah salat apa yang paling tinggi nilainya di antara salat-salat sunat? As-salatu fi jawfil lail. Salat di malam hari, yang terutama adalah fi sulusil akhir minal lail. Sepertiga malam terakhir. Kenapa demikian? Karena orang lagi lelap, tenggelam dalam tidur yang nyenyak, dia berdiri bangun, menghadap kepada Rabbul Alamin, bermunajat kepada Rabbul Alamin. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya. Yang lain tidur. Tinggi nilainya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Karena wa bainahu wa bainallah. Demikian juga puasa. Siapa yang benar-benar mengetahui orang ini berpuasa? Boleh saja orang yang di sampingnya tidak mengetahui bahwa orang ini sudah berbuka. Boleh saja sang suami tidak mengetahui bahwa istrinya rupanya curang. Demikian juga sang istri tidak mengetahui tadi jam istirahat suaminya pergi kepada warung yang tertutup dengan kain. Boleh jadi. Siapa yang mengetahui orang itu benar puasa? Allah. Dan ini adalah ibadah terrahasia. Yang mengetahui bahwa benar-benar puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, dia tinggalkan syahwat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggi nilainya, mendapatkan nilai yang khusus. Coba kita lihat. Apa zikir yang paling besar? Zikir yang paling besar adalah La ilaha illallah. Itu adalah pintu surga. Itu adalah kalimat tauhid. Yang ajibnya, zikir ini, La ilaha illallah,
satu-satunya zikir yang bisa kita sembunyikan dari orang lain di depan orang lain. Kalau zikir lain, subhanallah bergerak bibir kita. Allahu Akbar bergerak bibir kita. Alhamdulillah bergerak bibir kita. La haula wa la quwata illa billah bergerak bibir kita. Coba la ilaha illallah. Tutup mulut, baca la ilaha illallah. Bisa atau tidak? Bisa rupanya. Siapa yang bisa melakukannya? Bisa dilakukan tersembunyi. Siapa yang mengetahui? Allah yang mengetahuinya. Maka amalan itu tinggi nilainya. Karena bainahu wa bainallah. Ya malaikat tahu. Sebagai pencatat amal. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini yang menyebabkan puasa itu khusus. Tapi dikembangkan lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Modal besar ini dikembangkan kepada perniagaan yang lebih luas. Apa perniagaannya? Yaitu seorang mukmin yang berpuasa ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala banyak melakukan ketaatan-ketaatan pada bulan Ramadan. Karena Allah melihat. Dia yakin Allah melihat. Maka dia perbanyak solat, dia ikut terus berjamaah. Qabliyah dan ba'diyahnya dia tidak tinggalkan. Salat tarawih dan salat witir dia ikut. Dia cari pula tempat yang lama dan panjang. Bukan mencari tempat yang cepat selesai. 7 minit selesai. Tidak. Ada 7 minit selesai. Ada kali ya. Ada videonya itu. Ya, 21 rakaat 7 menit selesai. Berusaha dia bersolat. Berusaha dia mencari. Berusaha dia mencari tempat yang khusyuk untuk solat. Berusaha dia membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dia mampu. Dia khatamkan 1 kali, dia khatamkan 2 kali, khatamkan 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bahkan ada yang kita dapati 6 kali. Khatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan. 6 kali berarti selama 5 hari khatam sekali. 5 hari khatam sekali. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dia yakin bulan Ramadan adalah kesempatan untuk berinfak, berderma. Tadinya kantong dijahit, sekarang jahit kantongnya diurai, dilepas. Kenapa demikian? Dia tahu bahwa Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala melihat amal saleh. Sejauh mana dia bisa mengembangkan muraqabatullah dalam arti ihsan. Dia beribadah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Memang Allah melihatnya. Dia beribadah melihat Allah. Beribadah di depan Allah seolah-olah dia melihat Allah. Memang tak bisa kita melihat Allah di dunia ini. Semoga kita bisa melihat Allah di akhirat kelak. Amin. Bagi yang yakin bahwa Allah punya wajah. Bagi yang tak yakin, tak usahlah kita melihat Allah nanti di akhirat. Ada orang tak yakin.
Ya, Allah nggak punya wajah kata mereka. Ya, entahlah. Tak usahlah lihat Allah nanti. Kita berharap kita lihat Allah, wajah Allah. Itu nikmat yang terbesar. Lanjut. Ya. Terbawa pula saya nanti bicara tentang asma wa sifat. Dia yakin bahwa Allah melihatnya. Maka dia sungguhkan dalam beramal saleh. Apa amal saleh yang bisa dia lakukan? Banyak membaca Quran. Dan juga mentadabburnya. Banyak melakukan kebaikan, membantu orang. It'amus shaim. Ketika iftar dia lakukan. Dan makna yang dikembangkan ketika dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihatnya apabila dia curang, dikembangkan lagi maknanya bahwa Allah melihat saya lalai. Maka Ramadan dia tinggalkan main game. Bulan Ramadan dia tinggalkan hal-hal yang tidak berguna, chatting-chatting yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Dia tinggalkan. Browsing-browsing yang entah kemana. Banyak berjalan di toko-toko alam maya. Dia tinggalkan. Banyak orang kaum muslimin yang dirahmati Allah. Badannya terhampar di tempat tidur. Tetapi sudah masuk toko ini, masuk toko ini, masuk toko ini. Puluhan toko yang dia masuk. Yang dibeli tak ada juga. Lalu di Ramadan dia berbuat seperti itu juga. Ya Allah, ruginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk mengembangkan ketulusan tadi, muraqabatullah tadi sampai kepada yang makruh pun bisa kita tinggalkan. Supaya nilai Ramadan itu besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la'allakum tattaqun. Pengertian daripada la'alla itu ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Ada porsinya yang besar, ada porsinya yang kecil. Tergantung kepada bagaimana menyikapi dan mengembangkan modal besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan juga termasuk bersyukur. Makanya di ayat 185 surah Al-Baqarah, pentingnya syukur untuk ketakwaan itu. Bahkan paralel dengan la'allakum tattaqun, yaitu la'allakum tashkurun. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah ingin kalian mudah melaksanakan ketakwaan, mudah dalam melaksanakan agama. Agar kalian mengagungkan Allah, membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan. Tadi itu hidayah, semangat tadi hidayah, kekuatan hati itu hidayah. Ketulusan tadi hidayah, itu modal sudah Allah berikan. Maka apabila kita mensyukuri, maka modal tadi akan berkembang. Wa la'allakum tashkurun. Karena Allah mengatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah memaklumkan apabila kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Sehingga orang yang berpuasa Ramadan mengetahui bahwa itu adalah pengembangan modal yang Allah berikan dan syukur yang Allah berikan kepadanya. Mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya.
maka wala'allakum tattaqun itu akan lebih besar dia dapati. Disinilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini, dan apabila saya lanjutkan masih panjang sebetulnya. Nikmat yang Allah berikan kepada mukmin, kesiapan hati yang Allah berikan kepada mukmin untuk bulan Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Nah, terima kasih Ustaz atas pencerahan serta motivasi dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang ini, mengecas kembali semangat kita untuk Ramadan. Dengan yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan kepada bulan tersebut, beribadah semaksimal mungkin, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu sisa sekitar 2 menit lagi, mungkin untuk saya tanya kita tidak sediakan. Barangkali 1 menit yang tersisa mungkin ada tambahan Ustaz sebagai akhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kami menyampaikan itu sebagai dorongan untuk kita semua. Dan kami lebih berharap lagi, ya, bukan hanya sebagai menyampaikan, tetapi berharap kaum muslimin untuk saling mendoakan kebaikan untuk masing-masing diri kita dan untuk ketakwaan kita. Doakan saudara-saudara kita setidak pengetahuan kita. Doakan ustaz-ustaz yang menyampaikan kajian agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang yang mencari ridha Allah, diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kembali kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Delisman Ibrahim Al-Siyafillah ta'ala dari pembahasan yang telah disampaikan, semoga menjadi renungan dan pencerahan kepada kita semuanya. Terima kasih ikhwatul Islam rahimakumullah atas atensi dan kebersamaannya. Kita kembali di pekan yang akan datang, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mendengarkan lanjutan berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.